Hai Capricorn, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Mengagumkan pencapaian hebatmu yang membuat semua mata terkesima. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Ada kartu The Moon, ada Eight of Wands, ada Knight of Cups. Di sini juga ada Two of Swords, ada Queen of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdealing dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Dan untuk zodiak kamu yang tidak ada di sini, tetapi kalau seandainya cerita ini masuk ke dalam kehidupan kamu, artinya ini resonate untuk kamu ya. Kartu ini untuk kamu. Saya melihat di sini sepertinya banyak hal yang sepertinya sudah kamu lalui ya. Ini bisa tentang sebuah kepalsuan, kepura-puraan tentang seseorang yang mungkin berpura-pura baik, berpura-pura tulus, berpura-pura simpati terhadap kamu, padahal semua penuh dengan kepalsuan. Ini bisa tentang dalam hubungan percintaan, atau bisa tentang dalam bisnis, dalam karir kamu yang pada akhirnya membawa keterpurukan, membawa kesedihan, dan membawa kekecewaan dalam kehidupan kamu. Padahal di sini saya melihat kamu sudah sangat berharap ya, sudah terlalu berekspektasi terhadap seseorang ini, sudah terlalu percaya. Ternyata semua penuh dengan kebohongan, penuh dengan pengkhianatan bahkan. Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan selama ini, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Artinya saya melihat kamu terlalu baik ya, terlalu gampang percaya terhadap seseorang. Seseorang ini terlalu gampang untuk mengambil simpati kamu, kepercayaan kamu. Seakan-akan kamu bisa percaya sepenuhnya terhadap dia, yang pada akhirnya semua itu membuat kamu tersakiti, membuat kamu kecewa. Karena pada akhirnya ada kepalsuan di sini. Sesuatu yang dia tampilkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke? Yang dia katakan tidak pernah terrealisasi, tidak pernah dia buktikan, hanya mengumbar janji, kata-kata. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan, dalam karir, atau dalam bisnis kamu, tentang partner kerja kamu yang mungkin penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Oke? Atau di sini tentang hubungan. Ini bisa saya terjadi untuk sebagian Capricorn karena saya melihat kamu terlalu percaya terhadap seseorang ya. Meski awalnya seseorang ini sulit untuk mendekati kamu, tapi di saat kamu percaya, kamu akan sepenuhnya memberikan kepercayaan itu, yang pada akhirnya itu adalah kesempatan dia untuk menggunakan kesempatan itu untuk bisa menyakiti atau bahkan nantinya merugikan kamu secara finansial. Oke?
Artinya tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang finansial kamu yang pada akhirnya banyak kerugian atau keterpurukan yang pada akhirnya kamu rasakan, kemunduran atau kebangkrutan dalam bisnis kamu. Jadi penting untuk kamu lebih tahu ya tentang partner kamu, tentang siapa yang ingin mendekati kamu. Kamu harus lebih tahu apakah seseorang ini pantas untuk menjadi partner kamu atau harus kamu hindari. Kamu harus lebih peka, kamu harus lebih merasakan mana yang tulus dan mana yang hanya penuh dengan kepura-puraan, seperti seseorang yang hanya memakai topeng. Ternyata semua itu penuh dengan kepalsuan. Oke. Ini bisa saja terjadi di sebagian Capricorn ya. Mungkin ada yang sedang menjalin kerjasama tetapi pada akhirnya ditipu, dimanfaatkan, yang pada akhirnya mengalami kebangkrutan, kerugian, tidak hanya kepercayaan tetapi juga materi. Dan ini akan sangat menyakitkan kamu. Dan saya melihat kamu belajar ya, belajar dari setiap apapun yang kamu alami, dari setiap apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat dalam perjalanan hidup kamu. Kamu berusaha untuk memperbaiki keadaan, kembali memulai sesuatu, tapi yang hebatnya di sini, kamu seseorang yang tidak mau larut ya dalam keterpurukan, larut dalam kesedihan. Kamu berusaha untuk tetap mengejar mimpi kamu, berusaha untuk tetap melangkah. Semua yang terjadi tidak menghambat langkah kamu untuk tetap maju, untuk tetap melakukan sesuatu, untuk tetap sampai di tujuan kamu. Meski banyak cara yang harus kamu lakukan, tentunya terlebih dahulu kamu harus mampu untuk menguatkan diri kamu, karena rasa kecewa, rasa sakit itu akan selalu ada di saat kamu terlalu percaya terhadap seseorang, ternyata dia membohongi kamu, itu akan sangat menyakitkan tentunya. Tapi di sini saya melihat saat ini fokus kamu adalah bagaimana caranya kamu untuk kembali bangkit. Oke, untuk kembali bisa meraih tentang apa yang kamu impikan, tentang pencapaian kamu. Saya melihat ada two of swords. Pada akhirnya kamu akan menemukan partner atau seseorang yang sesuai dengan kamu, yang punya satu visi, yang punya satu misi, yang akan saling memberikan keuntungan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menipu, tapi lebih kepada punya satu visi, satu misi, satu tujuan, baik itu dalam bisnis, dalam karir, atau mungkin dalam sebuah hubungan. Pada akhirnya kamu akan menemukan orang-orang seperti itu, circle yang sehat, karena dari situ kamu nantinya lebih tahu, lebih paham mana yang tulus dan mana yang benar-benar harus kamu hindari. Oke, karena peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi ini membuat kamu tersadar bahwa tentunya butuh proses untuk lebih bisa percaya terhadap seseorang ya. Jangan langsung percaya, karena pada akhirnya itu bisa nyakitin perasaan kamu, karena bisa saja dia mengkhianati kamu. Jadi penting untuk kamu lebih tahu agar tentunya melindungi diri kamu agar hal-hal yang dulunya terjadi tidak terulang lagi dalam kehidupan kamu. Saya melihat saat ini kamu berusaha untuk lebih melindungi diri kamu ya, ada Queen of Swords. Kamu lebih berhati-hati, kamu lebih peka, lebih sensitif terhadap sesuatu hal, apalagi sesuatu yang ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Seseorang yang mungkin ingin kerjasama atau mungkin ingin mengungkapkan rasa terhadap kamu lebih berhati-hati di sini. Oke, dan kehati-hatian ini, kewaspadaan inilah yang membuat kamu pada akhirnya bisa sampai di tujuan kamu. Kamu lebih selektif dalam memilih, kamu lebih berhati-hati dalam melangkah, lebih mempertimbangkan sesuatu hal sebelum melakukannya. Yang pada akhirnya akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kamu dapatkan tentang pencapaian kamu. Karena di sini kamu belajar dari setiap kesalahan yang pernah kamu lakukan. Belajar dari kegagalan yang pernah kamu alami dalam kehidupan kamu untuk tidak terulang kembali. Dan dari situlah hal yang mengagumkan, pencapaian hebat akan kamu dapatkan. Oke? Kita lanjut untuk Capricorn. Oke. Di sini ada go for it.
ada focus on the positive, ada be humble, ada find a balance, dan ada release control. Dan dari kartu oracle ini saya melihat sepertinya kamu sudah lebih yakin ya tentang apa yang ingin kamu lakukan, tentang langkah yang ingin kamu ambil ya. Mungkin awalnya kamu penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, kamu takut langkah kamu ini pada akhirnya membuat kamu jatuh terpuruk lagi, tapi pada akhirnya kamu sudah lebih yakin. Karena walau bagaimanapun, kamu harus melakukan sesuatu, harus bertindak. Kamu tidak bisa diam, kamu tidak bisa stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Artinya kamu harus segera melangkah untuk bisa mencapai tujuan kamu. Artinya itu tidak hanya ada dalam pikiran, ada dalam khayalan kamu. Tentunya kamu harus mampu membuktikan, merealisasikan tentang apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan selama ini. Saya melihat kamu sudah lebih santai ya untuk menjalani proses, meski terkadang ada kesedihan, ada kekecewaan, tapi saya melihat kamu sudah lebih bisa untuk menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa mencari jalan terbaik, langkah terbaik yang akan kamu ambil. Tentunya di sini saya melihat kamu fokus terhadap hal-hal yang positif ya. Kamu tidak lagi mau mendengarkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, apa yang orang lain nilai tentang kamu, tentang hal-hal yang negatif mungkin, tentang kegagalan, tentang kamu pernah ditipu, dimanfaatkan. Kamu sudah tidak mau lagi memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Ya mungkin banyak yang menilai kamu terlalu gampang percaya atau banyak penilaian-penilaian negatif terhadap kamu. Tetapi di sini saya melihat fokus kamu adalah terhadap hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih membangun diri kamu. Oke? Saya melihat kamu sudah mampu untuk mengendalikan setiap kemarahan ya, setiap emosional kamu saat ini terhadap sesuatu hal yang mungkin nyakitin perasaan kamu, menyinggung perasaan kamu. Kamu sudah tidak mau memperdulikan apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu, karena pada akhirnya kamu akan lebih berusaha untuk membuktikan dengan pencapaian kamu, dengan apa yang akan kamu miliki, tentang keberhasilan, tentang kesuksesan yang pada akhirnya membuat semua mata orang-orang yang dulunya berpandang tidak baik terhadap kamu, negatif terhadap kamu, pada akhirnya mereka terkesima, tercengang dengan apa yang sudah kamu dapatkan pada akhirnya, tentang pencapaian yang akan kamu dapatkan nantinya. Sesuatu hal yang mengagumkan karena di sini akan ada keseimbangan dalam kehidupan kamu antara hati dan pikiran kamu. Kamu akan lebih tahu apa yang mana arah langkah kamu, kemana tujuan kamu. Tentunya kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, dan akan ada saatnya pencapaian itu benar-benar akan kamu dapatkan. Di saat kamu sudah mampu untuk kontrol diri kamu, berpikir positif tentang apapun yang terjadi, tentang apapun ujian, cobaan yang menimpa kamu berusaha untuk lebih kuat, lebih struggle untuk menjalani kehidupan, karena pada akhirnya kamu yakin pada diri kamu, sesuatu yang terbaik akan Tuhan berikan untuk kamu. Oke, kesedihan, kekecewaan akan segera kamu lewati. Hal yang mengagumkan, pencapaian hebatmu akan benar-benar kamu dapatkan. Baik itu tentang karir, bisnis, atau hubungan kamu. Oke, segini dulu readingannya untuk Capricorn. Semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya. Dan semoga bermanfaat dan menghibur Capricorn dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Capricorn masih sulit untuk melangkah, masih terhambat karena ketakutan, karena terbelenggu dari sesuatu hal yang dulunya membuat kamu rasa trauma ya, menutup diri terhadap seseorang, masih butuh waktu untuk kembali bangkit. Dan semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kamu, kekuatan untuk kamu kembali bangkit. Karena kembali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa saja menjadi mungkin di saat kamu mampu untuk melakukan sesuatu. Oke, mampu untuk bangkit, melangkah. Jika kamu tidak melangkah, kamu tidak akan dapatkan apa-apa. Tetapi jika kamu berani untuk melangkah, hal yang luar biasa, pencapaian hebat, bisa saja akan kamu dapatkan. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk ke depannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!